Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting pilan di firmware Prestomato ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya firmware Prestomato yang saya install di Linksys E2000 ya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita clear cache dulu ya teman-teman, clear cache browser. Kemudian dari Linksys-nya kita colok ke PC ya di port 1 teman-teman, port 1 ya. Di sini sudah terdeteksi dengan IP 1.1 ya gateway-nya teman-teman. Oke, coba kita akses. Nah, berhubung ini press install berarti user pass-nya masih default ya teman-teman. Jadi di sini root, kemudian di sini admin. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Saya terkoneksi ke PC di port 1 atau LAN 0. Baik, selanjutnya kita masuk ke basic ya teman-teman. Kita ke basic. Kemudian di W110 setting ini DHCP kita ganti menjadi disable seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga kita setting karena nantinya saya akan hubungkan dengan STB yang kebetulan IP-nya 1.1 juga. Jadi saya harus merubah IP ini namun masih satu segmen ya teman-teman. Nah, di sini saya ganti menjadi 1.10 misalnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian DHCP-nya saya disable seperti ini. Nah, klik OK. Kemudian kita save ya teman-teman. Ya, kita tunggu sampai reboot dulu ya Linksys-nya. Baik, jika di sini sudah sampai ke tahap continue, kita cek IP dulu teman-teman. Status detail masih terdeteksi di 1.1, padahal kita sudah menggantinya ke 1.0. 1.10 berarti kita harus ganti menjadi statis ya. Masuk ke sini nih. Kemudian di TCP IPv4 nya kita setting manual teman-teman. Ya, jadi IP PC saya beri 1.15. Nah, kemudian di default gateway-nya adalah IP yang kita setting tadi di Linksys-nya, teman-teman. Baik, sudah terdeteksi kembali, baru kita klik continue ya. Nah, di sini kita login lagi. Baik, di sini kita sudah mengganti IP, teman-teman. Berarti nanti tidak bentrok lagi ya dengan IP STB-nya. Dan di sini DHCP-nya dalam keadaan disable. Selanjutnya kita akan beranjak ke settingan pilannya ya, teman-teman. Nah, kita masuk di tab Advanced. Kemudian scroll ke bawah di tab pilan. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, baik. Di sini kita hapus saja dulu semua ya. Kita hapus saja dulu semua. Delete, kemudian di sini juga saya delete. Nah, kita mulai sekarang. Di sini kita beri 1 dulu ya, teman-teman. 1, kemudian di sini kita beri 10 bridge karena ini wajib dimasukkan. Andaikan tidak ya tidak ada pilan 1, teman-teman. Oke, kita klik add dan selanjutnya saya akan membuat pilan 11, 12, 13 dan 14 seperti itu. Nantinya akan dikendalikan oleh STB-nya, teman-teman. Jadi di sini 11 dulu, kemudian di sini dicentang, sini juga dicentang, dan di port 1 juga dicentang ya. Kemudian di sini kita tambah LAN 0 bridge BR0 ya. Oke, selanjutnya yang pilan 12. Kita centangnya di port 2. Selanjutnya pilan 13 kita centangnya nanti di port 3. Dan seterusnya ya teman-teman, pilan 14
centangnya di port 4. Nah, sampai di sini sudah menjadi VLAN sebenarnya teman-teman. Jadi seperti ini ya settingannya. Nah, sekarang kita save ya. Oh sorry, ada yang kelupaan teman-teman, VLAN ID-nya tidak ditanda gambar benderanya belum masuk. Nah di sini dicentang, kemudian di OK. Jadi seperti ini ya, bisa teman-teman screenshot atau bisa di pause, kemudian diterapkan seperti ini. Baik, kita save dan Linksys-nya atau device-nya akan reboot ya teman-teman. Nah baik, di sini sudah terdeteksi, namun di perangkatnya masih berkedip-kedip ya lampu powernya. Oke, sudah berhenti berkedip teman-teman. Jadi ini tidak perlu ditunggu sampai selesai ya. Langsung saja kita akses kembali ke 1.10. Nah sampai di sini settingan VLAN di Linksys Prestomato ini sudah selesai ya teman-teman. Nah selanjutnya kita cabut dan kita akan berganti koneksi ke STB-nya teman-teman. Nah teman-teman, setelah berganti koneksi ke STB, jangan lupa dikembalikan ke default ya di sini seperti ini. Oke, kita oke, kemudian oke lagi. Kita tunggu sampai STB-nya ya sudah terdeteksi ya teman-teman. Kita cek IP dulu, 1.1 sudah. Kemudian jangan lupa clear cache ya jika sudah mengganti IP, mengganti koneksi dan sebagainya. Nah baik, kita akses ke STB-nya teman-teman. Nah baik, setelah STB-nya bisa diakses, langsung masuk ke interface ya teman-teman. Kemudian masuk ke tab device. Nah di bagian BRLAN ini kita rubah ya teman-teman seperti ini, configure. Kemudian di sini kita masukkan secara manual ETH yang kita buat tadi di Linksys-nya teman-teman. Jadi ETH 0.11 enter, ETH 0.12 enter, ETH 0.13 enter, ETH 0.14 enter. Nah baik, keempat VLAN ID sudah kita masukkan di sini, otomatis nanti kita sudah bisa dikendalikan dari STB ini ya teman-teman. Oke, kita save dulu, kemudian kita save lagi. Ini tunggu beberapa saat baru di save ya teman-teman. Kadang tiba-tiba langsung tidak bisa mendapatkan alamat IP kalau kita kerjanya cepet ya. Jadi beri jeda sedikit, kemudian di save and apply. Oke baik, sampai di sini sudah untuk settingan VLAN untuk diarahkan ke Linksys-nya teman-teman. Nah selanjutnya saya akan lepas yang dari PC dan saya akan pasang dari STB ke port 1 Linksys-nya. Nah, saya sudah pasang ke port 1 Linksys dan dari port 1 LAN Linksys-nya akan saya pasang ke PC ya, teman-teman. Nah, baik, otomatis di sini sudah terdeteksi IP STB karena sudah menjadi VLAN ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan mengakses IP STB-nya dulu ya. Oke, bisa diakses. Coba kita akses ke IP Linksys-nya ya.
Ya, bisa juga teman-teman. Nah, maka dengan demikian settingan VLAN sudah berhasil, dan keempat port di Linksys ini semuanya adalah LAN ya teman-teman. Nah, sekarang di LAN 3 atau port 4 ini akan saya jadikan sebagai sumber internet dari modem ya. Jadi akan dirubah menjadi WAN teman-teman. Kita ingat ya, jangan dirubah menjadi WAN, berarti di sini di VLAN-nya port 4 ya akan berubah menjadi WAN nantinya. Baik, kita masuk ke STB-nya ya teman-teman, kemudian masuk ke interface, dan di bagian device, di bagian BRLAN, kita buang dulu ETH014-nya teman-teman, karena akan kita jadikan sebagai WAN. Sementara sekarang masih terbridge ke LAN ya, jadi kita harus buang dari sini. Kemudian kita save lagi, tunggu beberapa saat, kemudian kita save and apply. Oke. Nah, baik, sampai di sini sudah selesai. Coba-coba kita akan membuat satu sumber internet di sini teman-teman dengan interface-nya dari ETH0.14 ya. Nah, di sini kita ketikkan secara manual ETH0.14, kemudian enter. Setelah create interface, kita masuk ke tab firewall dulu teman-teman. Pilih WAN, kemudian save. Nah, selanjutnya jangan lupa save dan tunggu beberapa saat, kemudian save and apply. Nah, sampai di sini sudah selesai settingan untuk WAN-nya ya. Jadi sekarang saya akan colokkan sumber internet dari modem ke port 4 dari Linksys-nya teman-teman. Baik, saya sudah colokkan. Coba kita cek di nah, di sini sudah terdeteksi ya. Sudah terdeteksi bahwa sudah terpasang ke port 4-nya teman-teman. Nah, di sini coba kita cek di STB apakah ada IP di sini. Nah, ini juga sudah ada IP ya teman-teman. Jadi sekarang modem A ini sudah menjadi WAN. Jadi bisa menggunakan dua modem. Kita load balancing di STB, namun kedua modem tersebut terpasangnya di Linksys-nya teman-teman. Tinggal kita masuk ke device, kemudian kita konfigur BRLAN, kemudian ETH13 kita hilangkan. Jangan lupa save lagi, kemudian tunggu beberapa saat, lalu save and apply. Nah, dengan demikian otomatis di Linksys ini ada dua port sebagai port WAN, yaitu port 3 dan port 4 teman-teman. Namun untuk mengaktifkan port 3-nya kita harus tambahkan juga di sini modem B misalnya ya. DHCP client, kemudian kita ketikkan ETH0.13 seperti itu ya, enter, dan create interface. Jangan lupa di sini firewall arahkan juga ke WAN, kemudian save lagi, dan tunggu beberapa saat untuk save and apply. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat dua WAN di Linksys-nya ya teman-teman, yaitu port 3 dan port 4, dan tetap dikendalikan dari STB melalui ETH014 dan ETH013 teman-teman. Oke, ini saya stop dulu dan coba ya saya pindahkan koneksi internet ke port 3.
Nah, baik, di sini sudah berpindah ke port 3 atau LAN 2 dan coba kita lihat di sini apakah sudah mendapatkan IP. Belum ya, teman-teman, belum mendapatkan IP. Kita tinggal tunggu saja ya. Tadi di modem A, sekarang di modem B. Nah, sekarang sudah terdeteksi juga. Jadi kita bisa melakukan load balancing di STB, namun koneksinya, maksudnya modemnya semua terpasang di Linksys seperti itu. Jadi satu kabel ke STB-nya ya teman-teman, dua kabel dari modem ke Linksys-nya seperti itu. Dan kemudian dua port lainnya yaitu port 1 dan port 2 adalah LAN, sedangkan port 3 dan 4 adalah WAN seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa mudah ya setting VLAN dan lebih fleksibel lagi karena kita ingin menggunakan load balancing 3 modem ataupun 4 modem juga bisa. Namun jika menggunakan 4 modem, otomatis semua ini dijadikan sebagai WAN teman-teman. Kemudian koneksi kita ke Linksys-nya harus menggunakan WiFi-nya seperti itu ya teman-teman. Di sini WiFi-nya juga masih terdeteksi. Dan sekarang saya punya dua port, yaitu port 3 dan port 4 menjadi WAN, sedangkan port 1 dan port 2 menjadi LAN seperti itu teman-teman. Jadi settingannya seperti ini ya. Silakan teman-teman ikuti, jangan di skip, dan kalau bisa start pause biar bisa diteliti dengan cermat ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian masih ada satu lagi ya teman-teman. Di sini kita hanya bisa mengakses kedua perangkat ini yaitu STB dan Linksys jika PC kita terkoneksi ke port 1 nih. Karena di sini terbridge ke BR0, LAN BR0. Nah, misalnya jika kita berpindah port ke port 2 misalnya, nanti STB masih bisa diakses, namun Linksys-nya tidak bisa ya teman-teman. Coba kita pindah. Ya, saya sudah pindahkan ke port 2. Coba kita akses kembali. Ini tidak bisa ya teman-teman. Namun STB masih bisa saya akses. Internet pun juga masih bisa saya akses. Nah, mungkin ada teman-teman bagaimana caranya biar kedua perangkat ini atau Linksys ini juga bisa diakses dari semua port ini teman-teman. Nah, caranya kita balik dulu ke port 1 agar bisa masuk ke settingan. Oke, saya sudah terhubung ke port 1 ya, sudah terkoneksi. Kita mainkan di basic ya teman-teman, masuk di basic. Kemudian di sini kita tambahkan BR1 dan buat IP fake aja di sini teman-teman. Ya, saya isikan 2.10 ya. Ya, sama ya, DHCP disable, langsung klik add. Invalid net mask, ini ada yang salah ketik ya, 0. Oke, sudah, kita save ya teman-teman. Jadi di sini kita hanya buatkan fake IP biar bisa terbridge dengan BR0 ya teman-teman. Jadi sudah ada dua BR di sini, BR1 dan BR0. Nah, setelah di save, kita kembali masuk ke advance dan VLAN-nya. Nah, di bagian VLAN ini kan port 13 VLAN ID 13 dan 14 sekarang sudah jadi WAN ya. Ini masih LAN, namun di LAN 12 VLAN 12 tidak bisa akses ke Linksys-nya ya. Jadi di sini diisikan BR1 atau LAN 1 yang tadi kita buat teman-teman. Kemudian kita oke dan save. Tunggu sampai reboot ya. Nah, jika sudah reboot, nanti portnya sudah bisa dipindah ke port 2 dan kedua perangkat STB dan Linksys bisa diakses bersamaan teman-teman. Nah, baik, ini sudah terdeteksi kembali setelah reboot ya teman-teman. Coba kita masih akses ke sini dulu dan kita lihat kita masih terpasang di port 1 ya untuk LAN-nya. Coba ya teman-teman, saya pindah ke port 2.
Baik, saya sudah pindah ke port 2 dan sudah terdeteksi juga. Tinggal kita, nah di sini sudah bisa juga ya teman-teman. Nah, coba kita akses ke Linksys dengan menggunakan port 2, betul. Kita pastikan di sini. Nah, ini juga port 2. Kemudian kita akses ke STB-nya, apa bisa juga. Nah, bisa semua teman-teman. Jadi dua port ini sudah bisa digunakan mengakses ke Linksys ini. Yang awalnya tadi hanya bisa di port 1. Seperti itu ya teman-teman. Begitu juga dengan yang port 3, port 4. Misalkan tadi ini sebagai LAN, belum dirubah menjadi WAN. Kemudian kita ingin akses Linksys ini dari port 3 dan 4 ini, ya sama teman-teman, kita tinggal tambahkan di bagian basic. Karena di sini masih ada fasilitas bridge 2 lagi ya, BR2 dan BR3. Seperti itu teman-teman. Baik, saya rasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan mudah dipahami. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.